Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brilian Vandisa Salta, NIM A11 2019 12169. Kelas atau mata kuliah pemrograman berbasis web dengan kelompok A114308. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya, yaitu membuat tutorial framework dan menerapkan framework tersebut. Di sini saya menggunakan Vue.js. Jika sudah menginstal dan lain sebagainya, maka akan masuk ke dalam sini. Sini saya menginstal komponen bootstrap.vue, core.js, Vue router untuk memudahkan saya dalam pengodingan selanjutnya. Di plugin juga seperti ini, ada plugin router. Nah, ini servernya. Nah, ini gambar tampilan awalnya. Saya akan demokan webnya tersebut. Di sini ada navbar, di sini hero, dan di sini footer. Ini langsung sama misal kita ketik langsung, dan juga pembahasan sama, akan menuju ke web selanjutnya. Sini juga ini ada daftar isi ya, untuk untuk melacak atau kita langsung ingin memulai. Nah, mulai ini Vue UI di CMD. Nah, lalu di sini ada kata seperti ini juga. Ini nanti ada di codingan, pakai apa, pakai style apa, dan juga ini dalam instalasi juga cara penginstalasian, kode-kode yang digunakan. Sini juga sama, misal CLI paling bawah ini npm. Saya menggunakan npm juga, ini menginstal di CMD. Lalu kita masuk ke dalam codingnya. Kita awali dari home terlebih dahulu. Berawal dari navbar, kita buat navbar terlebih dahulu, dan buat navbar dengan kelas navbar expand, lg navbar like dengan background hijau seperti ini. Juga dalam navbar ada kontainer untuk merapikan agar tidak terlalu mepet pojok. Kita buat tengah saja. Saya buat tengah. Ini ada Vue.js, ada A, ini ada A ini untuk agar bisa diklik. Namun ini menuju ke home atau ke layar awal. Lalu ada collapse navbar. Collapse navbar ini bagian sininya. Terus ada navbar ul li sebagai lanjutan dari navbar tersebut. Ini ada me auto di auto kanan sini. Lalu pembahasan, lalu lagi ml, ini bagian kanan L auto. Ini berisi seperti inputan, namun tidak ada inputannya yang saya masukkan. Dan juga ini ada search submit setelah menginput di sini. Dan di navbar ini saya kasih nama export default name navbar, untuk agar bisa dipanggil ke Vue.js lain atau data program lain, file lain. Maaf. Ini di bagian hero terdapat nih bagian hero ada Denon, D, MD block,
row 6, ini margin top, call, ada flex, ini flex box, justify content agar di tengah. Ini semua apa itu JS, sama langsung klik di bawah di tengah, dan ini ada tombol kliki atau tombol ketik langsung gini. Ini menuju ke file selanjutnya, yaitu gimana tersebut masuk ke dalam nih, dan ini masuk ke indeks. Nanti saya jelaskan. Sudah, ini versi mobilnya, saya tidak membuat yang lain, belum saya buat. Kita fokus ke versi desktopnya. Lalu kita membuat footer di sini sebagai terserah ingin membuat apa. Ini punya saya, ini footernya sini dengan CSS untuk merapikan dan mempercantik footer tersebut. Ini CSS footer yang dipanggil ke footer sini, kelas. Lalu masuk ke awal itu gimana itu awal. Kalau di sini gimana, mana ini gimana, ini kan masuk ke sini. Nah, di sini import dari awal. Jadi komponen yang ada di gimana ini berasal dari awal. Yaitu awal kita bisa lihat sini ada daftar isi, ada pengertian, ada instalasi dan sebagainya. Ada juga screenshotan tata cara, sama juga referensi paling bawah. Ini hanya sebagai pemanis biar tidak kosong gambar GIF tersebut. Lalu masuk ke ini navbar ini dipanggil agar muncul di navbar sini. Sedangkan footer ini kenapa tidak dipanggil, karena sudah berada di apps. Ini footer. Jadi di hero maupun di mana instalasi nanti dan awal masih ada footernya. Sini ada daftar isinya. Saya menggunakan tabel untuk mempermudah atau mempercantik tabel. Call 2 ini sebagai grid dari ini 2, ini sebelah sini sebenarnya 2, dan ini satu grid, satu deret grid ini berisi 12, berarti ini 2, dan ini 8. Pemainnya ini 8. Lalu udah, ini saya buat tabel tr td, ini berisi ini sebagai link untuk menuju ke yang diinginkan. Ini misal C1 menuju ke ID 1, C2 menuju ke ID 2, dan sebagainya. Lalu kita masuk ke pembahasannya kelas call 8 besarnya 8. Ini saya menggunakan Flexbox, menggunakan Bootstrap. Ini juga ini hanya tulisan, ini penjelasan, dan ini misal ada tulisan ini, sini saya gunakan kelas S1, yaitu di main kelas S1 font saya ganti, dan background dan juga color text saya ganti menjadi seperti ini, sama juga dengan yang ini.
ini ya, dan terus ini sampai bawah. Ini awal lagi ya. Di sini ada foto ini, ada foto terus besarnya, foto besar ini sebagai sini. Ini juga agar lebih jelas saja saya menggunakan foto. Lalu di sini ada apa ya, referensi saya, dan ini ada kelas call 2 right sini, bagian sini yang berisi GIF, gambar bergerak dengan ukuran ini. Lalu awal ini saya kasih nama awal untuk ini untuk apa, memanggil ke sini, yaitu awal, komponen awal. Ini berada di komponen awal, itu berada di komponen. Lalu masuk ke instalasi. Jika instalasi ini akan masuk ke install. Sini di indeks bernama install. Ini ada navbar, jadi navbarnya dipanggil di sini. Navbar dipanggil di sini. Navbarnya dipanggil di sini, installnya dipanggil di sini. Jadi terbentuklah seperti ini. Ini ada navbar, ada footer juga. Ini footer di app. Nanti saya jelaskan yang di gimana dan install. Di install ini hampir sama dengan di apa, di awal atau pembahasan. Ini ada juga tabel agar lebih cepat, atau orang misal ingin langsung ke CLI, langsung bisa langsung menuju, tidak harus menycroll mencari satu-satu. Ini ada call biasa, call ini sebagai gridnya. Ini ada inisial, strong, ini catatan ini saya buat alert pakai bootstrap juga. Bootstrap alert kelas alert danger ini warnanya sama, ada 2. Setelah itu ini menyertakan link view devtools di github.com. Setelah itu masuk ke kedua, menyertakan script sini ya. Ini menyertakan script ini terdapat 2, yaitu ada prod development version seperti ini, dan juga production version. Ini tinggal di save, tinggal di save. Lalu udah semua. Ini font size sudah. Ini kelas ini sebagai instalannya. Karena saya menggunakan ini, jadi tidak perlu menggunakan ini, atau perlu nanti ini di copy di index HTML dari sini. Sudah sampai akhir, dan itu presentasi dari tugas akhir saya. Kita lanjut ke video kedua atau video ini setelah ini.
yaitu presentasi ujian akhir semester saya. Terima kasih. Sini saya akan masuk ke pembahasan kedua, yaitu presentasi dari ujian akhir semester saya. Di sini saya menggunakan basic Vue.js atau framework Vue.js, dan juga saya mengambil tema atau pembahasan yaitu tentang ikan cupang, karena saya sedang suka atau hobi memelihara ikan cupang. Yang pertama saya akan mendemokan web ini terlebih dahulu. Sini ada gambar yang bisa bergerak. Ini ada 6 gambar. Sini ada navbar seperti biasa, ada home, pengertian, jenis, cara breeding. Dan di sini ada seperti apa itu ikan cupang, untuk melihat, maksudnya untuk berinteraksi lah. Ini ada, di sini juga ada gambar juga. Ini juga ada footer. Jika kita menekan home akan berada di halaman ini, dan jika menekan pengertian atau lihat di halaman selanjutnya. Pengertian, ini ada pengertiannya semua, pengertian dari ikan cupang, jenis-jenis, ini juga ada untuk melihat langsung bawah, ikan cupang aduan, double tile, dan lain sebagainya. Ini ada foto juga, saya menambahkan foto, juga ada deskripsi dari tiap bagiannya atau tiap jenisnya. Lalu ada cara breeding. Masuk ke cara breeding ini, saya menambahkan suatu video. Ini video yang terdapat kontrol suara besar kecil, zoom out, dan juga bisa di-download. Sini video ini saya menggunakan Bootstrap View. Ini yang lain sama seperti jenis-jenis ada. Ini pemilihan cara indukan, ini langsung penyimpanan tempat pemijahan, penyiapan tempat pemijahan langsung ke bawah. Ini ada juga video satu pasang ikan bang. Untuk yang saya install atau yang saya gunakan hampir sama yang dari video awal, yaitu hampir sama atau dibilang sama penginstalannya atau cara apa saja yang diinstal. Dan ini kita akan masuk ke home lagi dan masuk ke coding. Pertama-tama membahas navbar terlebih dahulu. Navbar ini seperti sebelumnya, ada nav, kelas navbar, background color sama seperti sebelumnya, karena menurut saya itu warna yang cukup menarik. Ini ada kontainer untuk agar lebih rapi, juga container float hampir sama ya. Ini tidak ada penambahan logo. Ini juga ini ada UL, navbar, nav, mr, auto. Untuk apa ya, ini biar agar auto lah, biar langsung berada di tempatnya. Bisa juga dipindah ke kanan, sebelah kanan. Lalu ini ada isinya, ada home dari nav itemnya. Home ini jika pencet home akan
ke atau tidak berpindah, pengertian akan masuk ke dalam file pengertian, jenis-jenis akan masuk ke jenis, dan cara breeding akan masuk ke breeding. Semua sama, ditutup semua. Dan ini ada default. Export defaultnya yaitu navbar sebagai penamaan. Lalu kita masuk ke hero. Hero ini seperti ini, atau konten dari home tersebut. Ini ada gambar yang bisa dipindah-pindah. Ini menggunakan saya menggunakan view atau bootstrap view, yaitu carousel, yaitu terdapat kontrol. Ini kontrolnya, dan indikator. Ini indikator. Dan juga besar, dan backgroundnya ini abu-abu. Style text ini sebenarnya tidak saya gunakan. Lalu kita masuk ke gambar-gambarnya. Ini carousel, slide, terdapat image, search. Ini saya menggunakan dari Google. Saya langsung masukkan di sini agar tidak terlalu banyak memakan storage, namun harus memiliki jaringan internet. Jadi jika membuat ini, jika ditambah terus sampai banyak, maka besar ini akan juga banyak. Kita tidak perlu men-setting lagi karena sudah memakai bootstrap view. Lalu kita masuk ke ini row, call, ini juga flexbox, justify content. Ini seperti yang video awal, hampir sama, cuma tata letaknya saja yang saya bedakan. Ini ada router link, fungsinya sama seperti video awal, yaitu ke web selanjutnya atau tab selanjutnya. Ini juga untuk ukuran image, dan untuk export defaultnya nama hero. Lalu kita membahas footer. Footer ini saya gunakan sama saja seperti yang tadi, dan footer ini saya masukkan ke app, dan app masuk ke main.js. Lalu masuk ke jenis-jenis. Di sini ada tabel, kita bahas dari awal. Ini navbar, untuk memasukkan navbar. Ini ada row, margin top ini saya kasih 5, dan call 3, menu ini 3, ini 3, dan ini 6. Ini ada tabel semua untuk memudahkan agar juga rapi juga. Di tabel ini terdapat link untuk ke yang dituju. Ini seperti C1 ke ID C1 dan seterusnya. Lalu ada image, juga saya masukkan image, dan ya sama saja sampai akhir. Ini
saya kasih untuk menyeimbangkan saja. Lalu ada import navbar, untuk mengimport navbar agar ada navbarnya. Name nya saya kasih nama jenis, dan komponen navbar, komponen sama dengan navbar. Di sini saya akan, ya kalau yang tadi kita masuk ke jenis ini, yang tadi kita masuk seperti awal .view, masuk ke dalam komponen, tapi ini saya langsung buat di view agar lebih mempermudah. Langsung masuk ke index, ke router, langsung ke router. Ini ada jenis, ada pengertian, ada bridging. Lalu masuk yang ke yang akhir, yaitu cara breeding. Cara breeding di sini ada daftar seperti yang jenis-jenis, daftar isi, fungsinya sama, penggunaannya juga sama. Juga saya berikan alert, dan di sini perbedaannya ada video, menyertakan video, ada counter suara, juga ada zoom in atau full screen. Ini control stop and atau pause and play. Ini juga bisa di-download. Saya di situ menggunakan view bootstrap view, dimana saya langsung mengcopy dari bootstrap view ini di embed search dari web asset web breeding dari file saya, dan type video atau mp4, dan lainnya sama saja seperti yang sebelumnya. ID C1, ID C1, C2, dan C3. Ini ada komponen navbar sama, dan semua tergabung atau dimasukkan ke dalam indeks atau router ini. Ini ada home, ada jenis, ada pengertian, ada breeding. Sini kita masukkan semua, ada diimport semua ke dalam view, ke dalam indeks ini, dan indeks ini, semua indeks ini masuk ke dalam, dan indeks semua ini masuk ke dalam main.js. Ini ada router, ini dari routernya ini terdapat router, semuanya masuk ke dalam sini, dan app juga masuk ke dalam main.js nya. Ya, sekian dari presentasi saya. Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di bagian ini saya mengimport Bootstrap View.